Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Steve, masih di channel Steve's Learning Mode. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah masuk ke hari ke-8 ya. Kalau nggak salah di hari ke-8. Ya, betul hari 8. So, kita udah masuk ke hari 8, dan di hari 8 ini, kita akan diajarkan tentang function parameter. Dan project akhirnya itu adalah sebuah Caesar Keeper ya. Kita akan bikin program untuk membuat Caesar Keeper. Dan pada segmen kali ini itu diperkenalkan tentang parameter di functionnya Python. Jadi seperti yang kita sudah tahu kalau di Python cara membuat function itu kan dengan menggunakan keyword def. Kemudian nama functionnya, misalnya saya punya function hello misalnya. Kemudian titik 2, kemudian kita isi code-code yang berhubungan. Code yang akan di-execute ketika function hello ini dipanggil itu di indent ke dalam gitu ya. Misalnya saya print hi Steve. Nah, cara memanggil function ini juga mudah dengan langsung panggil nama fungsinya dan kurung buka kurung tutup. Oke. Ini harusnya return hello. Ya, tapi ini tidak jalan. Coba saya refresh dulu. Foto editornya. Ya, hi Steve. Nah, bagaimana caranya kita mau masukin parameter? Caranya langsung aja kita define nama variabel untuk parameternya. Misal di sini nama variabelnya adalah name. Nah, di Python itu tipe data dari variabel ini ditentukan oleh data yang akan di-assign nanti sama pemanggilnya di argumennya gitu. Jadi misalnya print pakai type, kita cek type name-nya, terus name-nya kita akan print di sini ya, pakai f-string nih. Nah, di pemanggil functionnya kita langsung masukin data apa yang kita mau masukkan ke variabel name ini, ke parameter name ini. Nah, misalnya nama saya Steve, kita akan run ya. Jadi dia akan print tipe datanya string dan akan digabungkan ke string hi terus Steve. Nah, kalau saya masukin integer, kalau kita run, dia langsung di tag kalau ini tipe datanya integer. Kayak gitu. Jadi, kalau kita misalnya punya function square misalnya, x, terus kita print misalnya x kali x, kita coba panggil 3 kali square 1 square 1,1 misalnya kita masukin string, terus kita masukin suatu boolean true kayak gini. Oh, ini kurang. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, ternyata ketika masuk ke baris ke-6, dia langsung komplain ya, karena string itu nggak bisa di multiply.
Nah, karena memang behavior dari bahasa pemrograman Python itu seperti ini, jadi menurut saya satu nama function itu harus deskriptif dan nama variabel itu juga harus deskriptif. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menerima lebih dari satu parameter? Kita akan kembali lagi ke function hello kita. Nah, kalau mau menerima lebih dari satu parameter, kita tinggal tambahkan saja dengan koma. Misalnya first name, kemudian last name, gitu ya. Jadi kita print first name, terus kita gabungin pakai spasi, terus last name, kayak gitu. Kita bisa panggil hello Steve, koma argumen keduanya hello. Ya, kita coba jalankan dan dia akan print Steve Endler. Jadi data Steve akan dimasukkan ke variabel first name dan data Endler akan dimasukkan ke variabel last name. Nah, yang seperti ini itu disebut dengan positioning apa ya? Jadi urutan argumennya ini by position. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saya tukar kayak gini, nah apa yang akan terjadi? Ya seperti yang kita bisa tebak, first name-nya akan diassign ke Endler dan last name-nya akan diassign ke Steve. Padahal harusnya first name-nya itu Steve. Makanya di Python itu ada yang namanya keyword positioning ya, atau argumen by keyword ya. Istilahnya aku agak lupa ya. Tapi intinya kita bisa mapping si argumen ini dengan menggunakan keyword. Misalkan kita tahu kalau Endler ini sebenarnya ada last name, tapi kita somehow mau taruh Endler ini di depan, di urutan pertama. Nah, gimana caranya? Kita bisa assign pakai keyword kayak gini. Last name, ini first name. Jadi kita mapping by keyword. Kalau kita run, pasti kita sekarang jalan dengan betul lagi ya, jadi Steve Endler namanya, kayak gitu. Nah itu adalah kurang lebih introduction-nya dulu tentang function dengan menggunakan parameter di Python. Nah selanjutnya kita akan masuk ke membuat Caesar zipper di Python. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai membuat Caesar cipher-nya di step pertama. Di step pertama ini kita sudah disiapkan list alfabet A sampai Z. Terima kasih. Kemudian ada input. Di sini kita diminta untuk memasukkan direksi. Inputnya itu bisa encode untuk encrypt dan juga decode untuk decrypt. Kemudian ada teks yang akan diisi dengan message yang mau di encode atau di decode, dan ini di convert ke lower. Kemudian ada shift-nya, dia di convert ke integer. Di sini ada 1, 2, 3 to do. Yang pertama adalah bikin function yang namanya encrypt yang punya inputnya adalah text dan shift. Oke, kita bikin ya. So def namanya adalah encrypt. Dia terima dua parameter yaitu text dan shift. SHIFT ya. Nah, kemudian to do kedua di dalam function encrypt ya.
kita akan nge-shift, ngegeser setiap huruf dari teksnya ke depan sejumlah shift-nya. Jadi contoh hello 5 dia maju berarti H I J K L M jadi M gitu. Nah terakhir kita print outputnya kayak gini. Nah, ini ada hint kayak gini. How do you get the index of an item? Bug alert will happen if you try to encode the word civilizations. Kenapa ya? Oke, mari kita coba ya. So, kita akan coba to-do-nya. Sebentar ya. Spaces. Oke. Kita akan coba to-do-nya. Berarti caranya bagaimana? Pointernya nggak enak. For letter in text. Ya, kita akan cek satu-satu setiap kata di dalam teks. Di sini panggil ya. Kita coba dulu. Encrypt text dan shift. Oke, text dan shift. Kok salah ya? Expected and intended block. What do you mean? Text dan shift. Kenapa salah? Oh ini. For letter in text, kita coba dulu print si letternya. Oke, kita akan coba dulu encode ABC 3 ya, ABC. Oke. Jadi kalau punya A kita harus tahu posisi A ini di list ini di mana, ya kan? Caranya adalah dengan menggunakan function alphabet.index. Jadi kita tanya huruf ini di list ini ada di posisi mana gitu. Coba ya, encode ABC 3 0 1 2. Oke. Setelah kita berhasil ubah dia jadi position, right, original position, kita akan shift forward ya ke kanan. Oke, caranya gimana? Caranya berarti kita butuh satu teks ya, final text encrypt atau encrypt
encrypted text kosong. Oke, kita isi dengan alfabet yang original position. Iya kan, ditambah 3 atau ditambah shift ya, lebih tepatnya. Oke, itu terus di sini di print si final textnya, print encrypted text lagi encrypted textnya. Kita coba encrypt ABC 1 ya, biar kan. Jadi BCD A aja berubah jadi B berubah jadi C, dan C berubah jadi D. Nah, cuman di sini ada potensi bug ya. Potensi bugnya itu adalah index out of position ya, atau out of range, karena kalau Z ditambah 1 dia, misalnya kalau teks kita masukinnya Z, kita dapat posisinya di terakhir, dan kita tambah itu ini ya, mabal dia. Bicaranya gimana? Si shift-nya ini if original position ditambah shift original position ditambah shift lebih besar dari panjang si alfabet, berarti original positionnya kita akan ubah jadi 0, dan shiftnya mantap ya. Coba lagi. Encode misalnya zebra 10. Oke, kayaknya benar sih. Kayaknya. Di bagian sebelumnya kita sudah berhasil melakukan encryption dengan shifting ke depan ya. Dan di bagian berikutnya kita diminta untuk membuat function decrypt yang inputnya itu sama text dan shift. Nah, kalau decrypt function ini kita akan shift juga tapi ke belakang gitu. Dan tuduh keduanya itu, dan tuduh ketiganya
eh, kita harus diminta bisa cek usernya mau encrypt atau decrypt, terus panggil function yang sesuai. Oke, jadi kita bikin function decrypt ya. Nulisnya gimana decrypt? decrypt. Oke. Masukkan sini. Assign di sini ya. So, kita kasih final shift. So, dengan shift. Final shift adalah tambah shift. Kayak gini. Bener nggak tuh? Ini harusnya encode EE25DD. Oke. So, yang ini juga harus kita benarin. Shift ya. Shift. Oke. Ternyata di situ kesalahan kita ya. Kita coba lagi sekarang. Zebra encode Zebra 25. Oke, YDAQZ decode si ini 25 Zebra. Finally. Oke, hampir 40 menit, luar biasa. Oke teman-teman, lagi ada di chapter berikutnya. Di chapter berikutnya di sini kita diminta untuk ngerapihin ya function kita. Jadi kita diminta untuk menggabungkan function encrypt dan decryptnya jadi satu function namanya Caesar. Terus panggil function itu dimana dia masukin si text, shift, sama directions. Oke, jadi di combine ya. Oke, kalau gitu kita bikin dah. Saya di sini.
cancel. Dia inputnya adalah text, shift, sama direction. Open text, shift, dan direction. Terus kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa hal yang sama ya. Kayak bagian sini sama, ini juga sama, tentuin original position. Ini juga sama, yang bedanya itu di perhitungan di sini. Perhitungan inilah sama di sini. Oh ini, iya. Ini minus, ini plus. Oke, kalau gitu kita bisa bikin satu function. Kalau saya lebih prefer ini tetap ada ya. Ini dia reset original position. Oh, bisa sih. Kita bisa dapetin function get original position. Untuk yang encrypt, decrypt. Nanti gimana ya? Nah, terus udah no text sama, terus bakal ada looping begitu. Terus ini sama-sama punya ini dua functionnya. Oke, sama-sama punya original position dan final shift. Ya udah, mungkin kita pakai equal to shift direction as input. Code ini akan di copy sini. Oke, yang teksnya ini. Oke, else ini masuk ke dalam. Ini final text, masukin ke dalam else. Oke, terakhir kita print si yang final text. Ini yang tuan. Oops, text. Oke, dua function ini kita hapus, kita hapus yang ini. Jadi kita tinggal panggil sesat, text, shift, dan direction. Taran code zebra 25. Oke, putaran lagi code atau teksnya ini 25. Oke, dan di chapter terakhir ini kita diminta untuk ngepolis ya, minta untuk diimprove user experience-nya ketika pakai program kita. Oke, so di sini ada to-do-nya. Kita coba ikuti dari yang pertama ya. Katanya import dan print logo dari art.py ketika programnya start. Oke, ini ya. So ini pernah kita lakukan di challenge sebelumnya, jadi harusnya gampang. Jadi kita import, kita bikin art.py, kita copy, oke, ini otomatis save. Terus di sini ya berarti import art kok nggak bisa ya, art.logo, kok bisa, oke, print art.logo, kita coba. Oh, mungkin dari sini ya, sebentar, di sini kali, dan bisa pakai di atas deh. Oke, stop. Kita coba jalanin. Oke, lanjut ke to-do kedua. To-do kedua itu adalah ini ya. What if the users enter a shift that is greater than the number of letters in the alphabet? Nah ya, 45. Harusnya sih code kita udah
udah nggak masalah ya. 45, oh enggak deh, gagal. Oh iya itu. Berarti solusi kita belum tepat ya teman-teman. Karena kalau shift yang 45 itu kayaknya dia ngulang lagi. Atau itu kita skip dulu deh, terakhir deh. To do 3 adalah what happen if the users enter a number symbol space. Oke, jadi si simbol atau space-nya ini harusnya tetap ya, nggak di shift. Oke. Bisa gini sih. Letter yang alfabet. Langsung aja kali ya. Jadi final text-nya kita isi dengan alfabet C. Langsung aja isi dengan si letter. Gitu. Terus kita continue. Oke, kita tes. Sebelah 2, 3. Oke, hasilnya ini. Kita coba di code. Tuh 25. Oke, sudah bisa. Duduk keempatnya. Can you figure out a way to ask the user if they want to restart the shipper program? Type yes if you want to go again, otherwise type no. If they type yes, then ask them for direction text shift again. Oh, ya itu gampang sih. Caranya run. Oke, kita coba encode zebra 25. Oke, type yes if you want to go again, otherwise type no. Kita coba yes, encode zebra lagi nggak apa-apa, 25, type no. Oke, sip. Nah, itu udah bisa. Nah ini bagaimana teman-teman? Ya udah, googling aja deh. Kita lihat solusi dari ini deh, tutornya.
Jadi si shift ini adalah shift di mode 26, itu berarti mode panjang alfabet ya. Oke. Ini saya tidak butuh. Ya. Ini saya bisa keluarin sini. So ini saya komen aja ya, kenang-kenangan. Oke. Di sini if directionnya di code si shift-nya ini bisa di atas malahan. Shift-nya kita kaliin 1 minus, jadi dia minus. Oke. Continue original position. Ini tinggal ditambah berarti. Bentar ya. Oke. Jadi kalau di code CV jadi minus, nggak tahu benar atau enggak, cobain deh. Nah, di bawah ya. Tuh. Oke. Code zebra 45 out of range. Atau coba ya, kita balikin dulu awal. Si shift-nya ini iya, tapi ini disamain nih sama yang tadi. Oke, kita coba. Bisa kalian
side by side. Oke, kita run. Encode zebra. Oke. Yes. Decode. Oke guys. Oke, jadi kita baru saja menyelesaikan tantangan Caesar Cipher. Memang agak sedikit susah ya di bagian shifting angkanya, karakternya itu, karena kita harus lihat offsetnya. Cukup menantang. Ya itulah challenge di hari ke-8. Nantikan video berikutnya untuk challenge di hari ke-9. Sampai jumpa.